بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalil yang ketiga. Wa an Umar ibn al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar ibn al-Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdullahi faqulu abdullahi wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara dalam memuji Ibn Maryam. Innama ana abdul, sesungguhnya saya ini hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwasanya saya adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari Umar ibn al-Khattab. Beliau bernama Umar ibn al-Khattab ibn Amr ibn Nufail al-Adawi al-Qurashi, orang Quraisy dan dari Bani Adi, dan beliau adalah manusia terbaik kedua dalam umat ini setelah Abu Bakar, dan beliau pun dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, karena orang-orang Arab itu tidak memiliki kalender, tidak memiliki penanggalan pada zaman jahiliyah. Penanggalan mereka hanyalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar. Nabi lahir pada tahun gajah. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Adapun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul, maka usia Umar bin Al-Khattab pada saat itu adalah 27 tahun. Dan beliau memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Jadi usia beliau pada saat itu 33 tahun. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat keras. Beliau mengatakan, kuntu min asyaddin nasi ala Muhammad, saya termasuk orang yang sangat keras sekali kepada dakwahnya Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Jadi orang yang sangat keras. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar ibn al-Khattab wa Amr ibn Hisham. Ya Allah,
Muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab dan Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham ini yang lebih dikenal dengan Abu Jahal. Jadi emang dua-duanya sangatlah keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya memilih di antara keduanya. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal islama bi Umar bin al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan Umar ibn al-Khattab, sehingga beliau masuk Islam pada tahun 6 kenabian. Dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin al-Musayyib, orang yang paling mengenal detail hidupnya Umar bin al-Khattab, beliau mengatakan, Sa'id mengatakan bahwasanya Umar ketika masuk Islam beliau orang ke-51. Pada saat itu ada 40 sahabat dari kalangan pria dan 10 dari kalangan perempuan. Jadi Umar orang ke-51. Jadi bukan termasuk dari as-sabiqin al-awwalin, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang sangat banyak, sehingga keutamaan tersebut di antaranya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menjadikan Umar bin Khattab sebagai Faruq yang membedakan antara hak dan kebatilan, sehingga dari lisan-lisan beliau banyak sekali yang berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim, dengan wahyu. Bagaimana ketika orang bingung mau sholat di mana nih, ketika membebaskan kota Mekah, menaklukkan Ka'bah, mau sholatnya di mana? Kan persegi 4, mau sholatnya di mana? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya di makam Ibrahim. Pada saat itu makam Ibrahim masih menempel dengan Ka'bah. Maka pada saat itulah turun wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, dan banyak lebih dari 11 kisah yang menunjukkan bahwasanya pendapat beliau sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun menjadi khalifah setelah Abu Bakar wafat, dan beliau menjabat khalifah kemudian wafat pada tahun 23 Hijriyah pada tanggal 26 Dzulhijjah di tangannya Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan yang salah satu uniknya adalah Umar bin Khattab ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya supaya beliau ini, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mauta fi madinati rasulik. Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya mati syahid. Satu. Ya Allah, saya meminta ketika mati syahid ini matinya di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Dan itu rada-rada nggak mungkin, karena pada saat itu peperangan terjadi jauh dari kota Madinah, di Irak, mendekati negeri Syam atau sampai ke negeri Syam, jauh dari kota Madinah. Akan tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan bagaimana ketika beliau salat subuh ditikam dengan 2 kali tikaman oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Persia yang dendam karena api Majusi termasuk padam di tangannya dan di zamannya Khalifah Umar ibn al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari riwayat Umar bin al-Khattab ini, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian melakukan itra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Melakukan itra artinya berlebih-lebihan ketika memuji, bahkan melampaui batas ketika memuji. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Ketika seseorang memuji, maka janganlah memujinya melampaui batas. Memuji secukupnya. Kalau bisa tidak perlu memuji kepada seseorang di hadapan orang tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihat orang-orang yang memuji, maka fahthu ala wujuhihim turab, maka lemparkanlah wajah-wajah mereka dengan pasir. Ini menunjukkan supaya kita hati-hati dan tidak mudah untuk memuji seseorang di hadapan orang lain. Lebih-lebih ketika memujinya itu berlebihan. Memuji biasa-biasa saja, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian dengan menganggap diri kalian suci. Tidak boleh. Kita harus memiliki sifat rendah hati. Kita harus merasa bahwasanya amalan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang Abdullah bin Umar mengatakan, la in yataqabbalullahu minni sajdatan wahidatan khairun minad dunya wa ma fiha. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerima satu sujudku saja, memastikan sujud tersebut diterima dariku, kata Abdullah bin Umar, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak bisa memastikan. Kita hanya berusaha ketika beramal ikhlas, ketika beramal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi untuk memastikan bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berat. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan dalilnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan tersebut hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tidak boleh memuji diri kita berlebihan dan memuji orang lain berlebihan. Tidak boleh. Dipuji dengan sanjungan-sanjungan yang sanjungan tersebut berlebihan, tidak boleh. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dari siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah, siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang berlebihan, maka hal ini akan mendorong seseorang kepada kesyirikan kepada Allah, mendorong seseorang untuk melakukan kekufuran, karena ini termasuk dari berlebih-lebihan dengan memuji nabi dan para nabi, sehingga akan tertimpa seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga ketika sebagian orang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita bahas langsung menutup pintu tersebut. Qulu biqaulikum au ba'dhi qaulikum. Kalian jangan mengatakan semua perkataan kalian atau setengah dari perkataan kalian saja. La yastahwiyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan menyeret kalian sedikit demi sedikit kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita berlakukan dalam yang berkaitan kepada Nabi dan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika Abdullah ibn Mas'ud yang diutus oleh Umar bin Khattab menjadi qadhi, menjadi ulama di negeri Kufah kalau tidak salah, kalau tidak Kufah Basrah, di antara keduanya Basrah kalau tidak salah.
Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud keluar dari rumahnya, mendapati banyak orang yang bergerombol di depan rumahnya. Maka Abdullah ibn Mas'ud menyapa mereka, apa yang kalian inginkan? Tidak, kami hanya ingin melihat engkau saja. Kemudian ketika Abdullah ibn Mas'ud berjalan ke satu tujuan, ke orang-orang ini mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ada di belakangnya. Maka Abdullah mengatakan, alakum hajah, apakah kalian punya keperluan? Maka mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikuti engkau saja. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, insarifu anni, kalian pergilah. Fa inna hadza dhillatun littabi wa fitnatan lil matbu'. Karena apa yang kalian lakukan ini kehinaan buat orang-orang yang mengikuti. Kehinaan. Kalian mengikuti seseorang tanpa ada keperluan. Berlebih-lebihan ketika orang alim kemana diikuti secara berombongan. Ketika kalian melakukan hal tersebut, maka ini adalah kehinaan buat kalian. Wa fitnatun lil matbu', dan ujian yang sangat berat sekali buat yang diikuti. Maka oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, insarifu, bubarlah kalian, pergi kalian. Jadi hal seperti ini akan menyeret seseorang kepada perbuatan yang berlebih-lebihan, sehingga dalam memuji, dalam kita menyanjung seseorang, janganlah melampaui batas. Sehingga ketika memuji seseorang, bisa jadi ini orang adalah orang ikhlas, kita iringi, wallahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu, fala nuzakki 'alallahi ahada, kita tidak memberikan pujian atas Allah Subhanahu wa taala siapapun juga. Kemudian Rasulullah katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasara kepada Ibn Maryam. Orang-orang Nasara adalah pengikutnya Isa alaihi salam. Mereka dinamakan sebagai orang-orang Nasara karena dinisbatkan ke satu negeri yang namanya Nasirah di kota Palestina, di kota Palestina. Kalau Arabnya disebutnya Filistin, kalau bahasa Indonesianya Palestina. Jadi disebut Nasara karena dinisbatkan ke satu daerah yang namanya Nasirah. Ataupun mereka dinamakan sebagai Nasara karena pengikut-pengikut setia dari Nabi Isa alaihi salam berkata kepada perkataan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam surat Ali Imran ayat 52 dan ayat-ayat yang lainnya, qalal hawariyuna nahnu ansarullah, berkata pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Jadi dinamakan sebagai Nasara karena dua hal ini. Sehingga kita memberikan nama kepada mereka sesuai dengan nama yang telah Al-Quran namakan kepada mereka. Allah katakan wa qalatil yahudu wan nasara. Kita katakan bahwasanya mereka adalah Nasara. Sebagaimana orang-orang Yahudi pun mereka adalah orang-orang ahli kitab. Yahudi dinamakan sebagai Yahudi karena mereka dinisbatkan kepada Yahuda ibn Ya'qub. Yahuda ibn Ya'qub, salah seorang putra dari 12 putranya Ya'qub. Sehingga orang-orang Yahudi dinisbatkan kepada Yahuda ini. Walaupun mereka itu tidak semuanya adalah keturunan dari Yahuda. Dan dinamakan juga sebagai Yahudi karena dalam surat Al-A'raf mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dinamakan dengan Yahudi ataupun orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud dan pemberian nama untuk Yahudi ini telah tercantum dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak sekali Allah katakan, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasara itu tidak memiliki apapun juga. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Berkata orang-orang Nasara bahwasanya orang-orang Yahudi tidak memiliki apapun juga, tidak memiliki landasan. Dalam ayat lain Allah katakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka berkata bahwasanya kami ini adalah abna'ullahi wa ahibba'uh, manusia-manusia pilihan dan bangsa-bangsa pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Apabila kalian adalah bangsa-bangsa pilihan yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian disiksa? Kenapa kalian diazab dengan dosa-dosa yang telah kalian lakukan? Alhasil Allah menamakan mereka dengan Yahudi, dan mereka menamakan orang-orang Nasara dalam Al-Quran pengikut Isa alaihi salam, dan menamakan Yahudi dan orang-orang Yahud kepada pengikut Nabi Isa alaihi salam. Walaupun orang-orang Yahudi ini menamakan diri mereka dengan apa? Dengan Israel. Menamakan dirinya dengan Israel. Dan Israel ini adalah nama dan julukan untuk Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam dinamakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Israel. Israel ini kalau tidak salah artinya hamba Allah. Kalau tidak Abdullah, nah artinya Abdurrahman. Karena il itu artinya dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Sehingga orang-orang Yahudi menamakan diri mereka adalah Israel. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Karena dalam Al-Quran kosakata Yahudi senantiasa Allah Subhanahu wa taala iringkan dengan laknat, dengan murka, karena kekufuran mereka, karena ngeyelnya mereka, dan karena mereka senantiasa menyelisihi perintah-perintah Allah dan perintah-perintah nabi mereka, siapapun nabinya, mau Nabi Syam'un, mau Nabi Musa, mau nabi siapa saja, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya senantiasa mereka langgar, dan senantiasa mereka menghadapi perintah-perintah tersebut dengan kekonyolan mereka. Sehingga ketika disebutkan Yahudi, identik bahwasanya mereka senantiasa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sangatlah bergembira sekali apabila disebut dengan orang Israel. Mereka itu adalah Israel. Walaupun lebih tepatnya kita mengatakan bahwasanya mereka itu adalah Bani Israel. Kalau dikatakan sebagai Bani Israel, maka ini bisa karena mereka itu termasuk dari keturunannya Ya'qub alaihi salam. Walaupun ada orang-orang Yahudi yang mereka bukan keturunan dari Ya'qub alaihi salam. Alhasil orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara memiliki penamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dianjurkan untuk membelokkan nama-nama mereka, apalagi nama-namanya sesuai dengan keinginan mereka. Kama atratin Nasara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada saya sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara kepada Ibnu Maryam. Ibnu Maryam tentu kita mengetahui maksudnya adalah
Isa alaihi salam dikatakan sebagai Ibnu Maryam karena beliau itu ada di muka bumi tanpa seorang ayah, hanya memiliki ibu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita bahas menciptakan Isa alaihi salam tanpa ayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam tanpa ayah dan tanpa ibu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab." Sesungguhnya permisalan Isa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Adam. Bahkan Adam alaihi salam lebih menakjubkan. Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Seharusnya kalian ini harus lebih kagum dengan keberadaan Adam alaihi salam lebih daripada kekaguman kalian kepada Isa alaihi salam. Isa masih dikeluarkan dari perut seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam meniupkan roh di rahimnya Maryam alaihi salam sehingga keluarlah Isa alaihi salam. Sehingga apabila kalian terkagum-kagum dengan hal tersebut, maka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri Nabi Adam alaihi salam seharusnya kalian lebih terkagum-kagum. Dan ini adalah sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam tanpa seorang ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa tanpa seorang ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihi salam tanpa seorang ayah. Dan selebihnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayah dan ibu. Alhasil itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tidak ada yang mampu membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu. Sehingga hati-hati apabila kita mengatakan apabila Allah menginginkan itu mudah bagi Allah. Itu hati-hati, ini salah. Pernah dengar enggak? Apabila Allah menginginkan itu mudah bagi Allah, Allah Maha mampu. Antum balik coba. Kalau Allah tidak menginginkan berarti tidak mampu. Jadi kita ketika berkata harus hati-hati. Bisa jadi perkataan ini ada sesuatu yang dengannya kita tidak menghormati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua dibahas oleh para ulama, bukan hasil saya sendiri, bukan. Semua perkataan dibahas. Terkadang seorang mengatakan apabila Allah menginginkan berarti Allah mampu. Apabila dibalik, ini salah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah tidak inginkan. Terutama yang berkaitan dengan iradah dan masyiah syar'iyyah. Ada sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya secara syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkannya secara kauni, seperti diciptakannya iblis, seperti kemaksiatan. Maka di dalamnya tidak ada keinginan Allah secara syar'i, akan tapi ada keinginan Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Sehingga dengan diciptakannya ini semua maka diutusnya para rasul, diturunkannya nabi-nabi, dan kemudiannya ada ibadah,
ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Maka bagaimana orang-orang Nasara mereka melampaui batas kepada Isa alaihi salam, yaitu perkataan mereka bahwasanya Isa alaihi salam itu Allah. Satu. Yang kedua, ketika mereka mengatakan bahwasanya Isa itu anak Allah. Yang ketiga, dengan mengatakan Isa alaihi salam tiga di antara tiga. Dan ketiga perkataan ini Allah Subhanahu wa taala bahas dalam surat Al-Maidah secara gamblang sekali, ketiga perkataan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah dengan mengatakan dalam surat Al-Maidah dengan bantahan yang sangat mudah sekali. Kana ya'kulani ta'am, dalam surat Al-Maidah ayat 75. Dalam ayat 72 dibahas bahwasanya orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Allah itu Al-Masih. Ayat 73 mengatakan bahwasanya Isa itu tiga di antara tiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam adalah siddiqah. Allah katakan, kana ya'kulani ta'am, keduanya kalian anggap Tuhan. Sedangkan keduanya itu makan. Bantahannya sangat gampang sekali. Keduanya ini makan dan minum. Antum bisa sampai enggak? Allah hanya mengatakan mereka itu makan. Apabila makan, mereka bukan Rabb. Sebagian ulama menjelaskan, apakah kalian ini menyembah sesuatu yang makan, dan sesuatu yang makan itu tidak akan lama kecuali akan buang hajat? Apakah kalian menyembah sesuatu yang buang hajat? Sehingga dengan kana ya'kulani ta'am membantah ketuhanan yang disebutkan bahwasanya mereka itu ibnullah, mereka ini adalah Allah, dan thalithu thalatsa, dibantah dengan bantahan yang sangat singkat sekali. Kemudian disebutkan bahwasanya kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Nasara disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Begitu juga disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang apa yang terjadi sama orang-orang Nasara. Maka itu semua terjadi 200 tahun setelah diangkatnya Isa alaihi salam. Diangkatnya, kemudian setelahnya baru ada kesepakatan bahwasanya Isa itu adalah Allah, bukan pada zamannya Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dakwahnya Nabi Isa adalah dakwah tauhid, bukan mendakwahkan tentang supaya dirinya diibadahi. Akan tetapi yang menjadikan sebagian dari mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan sesat tersebut, tentu mereka telah melakukan ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji Isa alaihi salam, dengan mengatakan bahwasanya mereka tidak mencukupkan diri dengan mengatakan Isa ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak cukup. Akan tetapi memberikan tambahan-tambahan dalam rangka memujinya dengan menambahkan apa? Isa ini adalah anaknya Allah. Isa datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan, sehingga dibunuh, disalib dalam rangka supaya manusia bebas dari kesalahan-kesalahan mereka.
setelah dibunuh dan disalib kemudian terangkat ke langit. Ini keyakinan-keyakinan yang mereka yakini sampai sekarang pun ada. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan ini adalah kedustaan, murni kedustaannya. Tidak ada kebenaran sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yang mendustakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang membantahnya secara langsung. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang keserupaan seperti Nabi Isa alaihi salam, sehingga orang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihi salam ini dibunuh dan disalib. Karena orang inilah yang telah menunjukkan kepada penguasa dan kepada orang-orang yang memburu di mana tempatnya Isa alaihi salam dan bagaimana rupa alaihi salam, rupa Isa alaihi salam. Karena Isa alaihi salam rupanya tidak diketahui. Orang-orang mendengar tentang Isa, penguasa mendengar tentang Isa, akan tetapi Isa alaihi salam senantiasa berpindah-pindah tempat mendakwahkan manusia supaya mereka bertauhid kepada Allah. Sehingga ketika ada salah seorang berkhianat dan mengabarkan tentang rupa Isa dan di mana Isa alaihi salam bersembunyi pada saat itu, maka mereka pun datang ke tempat ini, kemudian orang ini diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Isa alaihi salam. Adapun Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung di langit dalam keadaan masih hidup. Sehingga termasuk sahabat Nabi yang masih hidup dan nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena definisi sahabat itu apa? Orang yang bertemu dengan Nabi, masih hidup, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanannya, termasuk Isa alaihi salam. Sehingga alhasil Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang yang mengeksekusi Isa alaihi salam dan menyalibnya pun mereka tidak meyakini bahwasanya yang dieksekusi adalah Isa alaihi salam. Dan Allah yang mengatakan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbeda pendapat di dalam keraguan dari Isa alaihi salam dan mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun yang berkaitan dengan Isa alaihi salam. Dan ini seperti yang saya sebutkan termasuk hulu yang dilakukan oleh orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya Isa datang untuk menyelamatkan dosa-dosa dan menyelamatkan manusia. Termasuk perbuatan hulu mereka kepada Isa alaihi salam yang kita dilarang darinya, bahwasanya mereka memuji Isa alaihi salam dan mengangkat Isa alaihi salam lebih dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah Rasulullah. Dalam surat Maryam ayat 30 Allah Subhanahu wa taala sebutkan seorang bayi merah yang dibawa oleh Maryam binti Imran ketika dituduh dengan tuduhan macam-macam oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan, kenapa engkau melakukan perbuatan zina sedangkan engkau adalah orang baik dari keturunan orang baik. Maka Maryam menunjukkan jarinya kepada anak kecil yang digendongnya yang masih merah. Maka mereka pun mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami berbicara dengan bayi yang masih merah yang digendong oleh kamu? Maka pada saat itulah bayi tersebut mengatakan, inni Abdullah,
Saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikanku Alkitab dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan menjadikanku penuh berkah, penuh kebaikan, mengingatkan manusia supaya bertauhid kepada Allah aynama kuntu, dimanapun saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku supaya manusia menegakkan salat, menunaikan zakat selama saya masih hidup. Ini adalah perkataan Nabi Isa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi orang-orang Nasara mengatakan mereka dengan meyakini bahwasanya Isa alaihi salam disembah. Isa alaihi salam mereka yakini menjadi seorang Rabb yang mengatur alam semesta ini, sehingga mereka menempatkan Nabi Isa alaihi salam di tempat yang tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada hari kiamat pun Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari orang-orang yang menyembah Isa alaihi salam. Karena Al-Quran ini mengabarkan apa yang akan terjadi pada saat dikumpulkan manusia, apa yang akan terjadi ketika manusia dikumpulkan dengan nabi-nabinya, apa yang akan terjadi. Al-Quran mengabarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada hari kiamat kelak, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan jadikanlah ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan untuk sebagai satu celaan buat orang-orang yang mereka beribadah kepada Isa alaihi salam dan kepada Maryam ibunya Isa alaihi salam. Karena Allah Maha tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Akan tapi ketika hal ini disebutkan supaya orang-orang yang menjadikan Isa alaihi salam sebagai sesembahan mereka, maka mereka pun tersiksa batinnya sebelum fisik mereka pun tersiksa dipanggang di dalam api neraka. Karena siksaan di dalam api neraka dan siksaan di akhirat bukan hanya berkaitan dengan siksa fisik saja, siksa batin juga disiksa. Sehingga kalau di dunia ketika seseorang itu mendapatkan cobaan, akan tapi cobaannya itu menimpa seluruh manusia akan menjadi lebih ringan. Akan tapi di akhirat tidak menjadi lebih ringan, sama saja. Hal tersebut dihilangkan dari hati-hati manusia. Sebagaimana satu orang dengan orang yang lain saling mencela, saling berlepas diri. Lebih-lebih syaitan iblis akan memberikan orasi kepada pengikut-pengikut setianya bahwasanya dia berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Berlepas diri, sehingga apa yang dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya saling berlepas diri, ini adalah siksaan fisik, siksaan batin buat mereka sebelum fisik mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tidak layak bagi aku, tidak pantas bagi aku untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak, tidak benar. Karena ibadah itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala,
bukan hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Isa alaihi salam mengatakan tidak pantas untukku untuk mengatakan hal tersebut kepada manusia. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Apabila saya mengatakannya, pastilah engkau mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang telah saya katakan dan engkau mengetahui apa yang ada di jiwaku, dan saya tidak mengetahui apa yang ada di diri engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan perkataannya Nabi Isa alaihi salam, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Saya tidaklah mengatakan kepada pengikutku kecuali apa yang telah engkau perintahkan dengannya. An i'budullaha rabbi wa rabbakum, supaya mereka semua beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa rabbakum, Rabb saya dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan saya adalah saksi atas mereka ketika saya berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau angkat saya ya Allah, engkau angkat saya ke langit, kunta antar raqiba alaihim, maka engkau adalah saksi mereka dan engkau mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau terhadap segala sesuatu sangatlah mengetahui. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, apabila engkau menyiksa mereka ya Allah, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan apabila engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Maka Allah katakan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujuran yang telah mereka lakukan. Maka dalam ayat ini disebutkan bagaimana sikap Isa alaihi salam terhadap orang-orang yang menyembah dia, menyembah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari apa yang telah mereka lakukan, karena Nabi Isa alaihi salam tidaklah memiliki sedikit pun yang berkaitan dengan rububiyah, yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta, sehingga beliau Isa alaihi salam tidak layak untuk dijadikan sesembahan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena beribadah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk diibadahi, tidak berhak untuk diibadahi siapapun itu, baik Nabi Isa alaihi salam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun seluruh rasul tidak layak untuk mendapatkan sedikit pun dari ibadah-ibadah manusia, lebih-lebih para orang-orang saleh dan orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali. Maka ketika dijadikan sesembahan dan tandingan untuk Allah, tidak berhak lagi. Karena Nabi Isa, Nabi Muhammad dan para rasul tidak berhak mendapatkan ibadah dari manusia. Maka dari potongan hadis yang singkat ini disebutkan bahwasanya berlebih-lebihan kepada orang saleh menyebabkan seseorang masuk ke dalam kekufuran, dan mau tidak mau akan meninggalkan agama tauhid yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan di dalam hadis ini juga, potongan hadis ini juga disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rauf, sebagai orang yang memiliki kasih sayang.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Rasulnya itu bukanlah malaikat dan juga bukan jin, akan tapi manusia seperti kalian, dan kalian mengenalnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, akan merasa berat untuk Rasulullah apa yang memberatkan kalian. Ini sifat-sifatnya. Harisun 'alaikum, dan sangat bersemangat sekali untuk kalian. Dimanapun Nabi itu berada, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, supaya mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah penyantun, sangatlah memiliki kasih sayang yang luar biasa. Nabi mengetahui dari wahyu bahwasanya sebagian pengikut Nabi Isa alaihi salam mendapatkan laknat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena sifat berlebih-lebihan mereka dalam memuji nabi mereka. Sehingga rahmat dan kasih sayang yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau menjelaskan kepada para sahabat, dilanjutkan sampai kepada kita, jangan sampai kita mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara. Mereka mendapatkan murka, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena salah satunya mereka berbuat hulu, berlebih-lebihan kepada nabi-nabi mereka, diantaranya orang-orang Nasara. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, menjadikan kita ini berhenti di apa yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dilaknat, orang-orang Nasara mendapatkan murka, mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang sesat. Karena apa? Di antaranya mereka berbuat berlebih-lebihan terhadap nabi-nabi mereka. Jangan kalian melakukan hal yang sama sehingga selamat dari apa yang menimpa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya ada larangan untuk menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, lebih-lebih yang berkaitan dengan identitas keberagamaan mereka, identitas cara mereka beribadah. Maka kita jangan mengikuti apa yang diikuti dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sebagian orang-orang Nasara ketika mereka mengatakan dan pasrah terhadap ketentuan Tuhan dengan mengatakannya apa, ketentuan Allah dengan mengatakan apa? Sungguh indah rencana Allah. Ini adalah apa? Ini adalah tercantum dalam nyanyian rohani mereka. Mereka katakan bahwasanya takdir itu adalah rencana Allah. Dan mereka pun ketika membahas takdir dengan mengatakan ini adalah skenario Allah. Sekarang sudah ada enggak dengan di tengah-tengah kaum muslimin? Ada enggak perkataan demikian? Sungguh indah skenario Allah. Sungguh indah rencana Allah. Bukan. Takdir dengan rencana, dengan skenario berbeda. Takdir pasti terjadi. Takdir tidak ada kesalahan. Di dalamnya penuh hikmah. Adapun rencana terjadi apa enggak? Tidak, kadang-kadang tidak terjadi. Sungguh indah rencana Allah. Enggak. Allah tidak merencanakan. Allah menakdirkan. Beda antara rencana dengan takdir. Begitu juga sebagian mengatakan sungguh indah skenario Allah. Dan ini pun terdapat dalam lagu-lagu kerohanian yang ada di gereja. Mereka mengatakannya skenario. Tidak, skenario itu tulisan manusia yang berkaitan dengan apa yang akan diperankan oleh orang-orang yang akan bermain sandiwara ataupun film. Ketika mereka akan syuting, mereka mengapalkan skenario kadang salah. Ini ucapannya nggak tepat nih. Apalagi kalau artisnya itu bisa improv. Ustadznya bahas tentang syuting nih.
Iya kan? Kadang-kadang kalau artisnya itu bisa improv, bisa mengembangkan skenario itu, skenario nggak dipakai. Menunjukkan apa? Skenario banyak salah. Beda dengan apa? Beda dengan takdir. Takdir pasti terjadi, pasti dan benar. Dan ini ingat, berkaitan dengan akidah. Dan ini adalah di lagu-lagu kerohanian mereka. Jangan sampai karena kita baca di medsos, karena kita mendengarkan sebagian tokoh-tokoh yang tidak beragama Islam diwawancarai, ketika bersyukur tidak mengucapkan alhamdulillah dengan mengucapkan lebih identik kepada puji syukur. Betul nggak? Betul nggak? Saya kemarin keluar dari masjid atau melewati masjid, ada orang yang mengatakan puji syukur. Kaget saya. Ya Allah, sampai juga kepada orang yang keluar dari masjid subuh lagi. Ngomongnya apa? Puji syukur. Seharusnya apa? Alhamdulillah. Ini yang berkaitan dengan identitas keagamaan. Apabila berkaitan dengan identitas keagamaan, maka kita menghindar. Adapun yang berkaitan dengan tidak selain dengan identitas keagamaan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti Nabi SAW dalam perang Khandaq dikepung nih oleh 10.000. Dan pada saat itu para sahabat terkaget-kaget nih, ada penyerangan yang luar biasa. Salman Al-Farisi mengatakan, kita di Persia kalau ada penyerangan membikin parit, kemudian parit tersebut akan menghalangi manusia yang akan penyerang yang akan masuk ke kota kami. Apakah Nabi mengatakan ini tasyabuh, tidak boleh? Tidak. Mengatakan enggak? Tidak. Karena ini bukan ciri dan identitas keagamaan. Langsung dilakukan oleh Nabi SAW, gotong royong dengan para sahabat membuat parit supaya kuda-kuda Arab itu tidak bisa melewati dan masuk ke kota Madinah. Begitu juga ketika sebagian orang-orang Arab itu meyakini apabila perempuan itu lagi menyusui, maka tidak boleh dijima, tidak boleh didatangi oleh suaminya. Ini keyakinan orang-orang Arab pada zaman itu. Dan para sahabat pun melakukan demikian. Mereka menyatakan, sebagian orang-orang Arab, termasuk para sahabat, mereka meyakini ketika istri-istri mereka menyusui anak-anak mereka, maka mereka tidak mendatanginya, tidak menjimainya. Karena apa? Karena keyakinan mereka nanti anak mereka itu tidak kuat ketika membawa pedang dan tidak kuat untuk berkuda. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami mendapati orang-orang Persia, orang-orang Romawi, ketika istri-istri mereka menyusui, sama mereka itu didatangi, dijima, dan pada saat itu mereka pun sangat kuat dalam bermain pedang dan sangat kuat dalam berkuda. Maka setelahnya Rasulullah perintahkan supaya manusia, para sahabat meninggalkan hal tersebut. Jadi menyerupai ini lebih spesifiknya yang berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan mereka. Adapun yang berkaitan dengan maslahat seperti parit, seperti info yang berkaitan hal ini tidaklah mengapa, yang berkaitan dengan jima terhadap istri-istri yang lagi menyusui, maka Nabi SAW dan menerima kemudian menerapkannya kepada para sahabat. Insyaallah kita akan lanjutkan potongan yang kedua dari hadis ini Selasa malam Rabu besok. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.